Hai, sebelum nonton, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Dikejar Cinta Murid Somplak, episode 10, Sudah Kuduga. Karya Via Raya. Apa? Meskipun aku pengen banget Pak Min keluar dari sekolah ini, tapi aku tetap gak akan kerja sama kamu. Aku masih bisa melakukan semuanya sendiri. Jadi mendingan kamu balik ke meja kamu karena udah ada guru di depan. Bumi mengangkat dagunya mengarah ke depan di mana guru pembimbing berada. Oke, aku gak butuh bantuan kamu dan aku bisa sendiri bikin Pak Min jatuh cinta sama aku. Reswara beranjak berdiri dan menatap Bumi tajam sebelum akhirnya kembali ke mejanya sendiri. Setelah duduk di kursinya, Reswara berbisik memanggil, "Mimi." Gadis cantik itu mengangkat jari tengahnya sambil tersenyum menyeringai. "Astaga, dasar somplak," umpat Bumi kesal. Melihat raut kesal Bumi, sontak Reswara menjulurkan lidahnya sambil menjulingkan matanya. Setelah itu, ia menggerak-gerakkan tubuhnya sambil bersenandung riang. "Mendingan kamu gak usah berurusan sama Bumi deh, Res," celetuk Esther. "Emangnya kenapa, Es? Kamu cemburu ya?" tanya Reswara sambil tersenyum menuduh. "Enggak, bukan itu," serga Esther sambil menggeleng cepat. "Terus apa kalau bukan cemburu?" tanya Reswara menatap Esther lekat. "Sejak kelas 2, aku sama Bumi selalu satu kelas. Dia itu anaknya berandalan banget dan sering banget bikin ulah. Dia juga sering banget terlambat dan dihukum sama Pak Min." Esther berhenti sejenak sekedar untuk menarik nafas. Maksud Esther berkata seperti itu karena ia menyayangi Reswara. Ia tidak ingin temannya itu ikut terjerumus dan menjadi berandalan seperti Bumi. Jadi, Reswara ingin Esther melanjutkan kata-katanya. "Aku cuma takut kamu kenapa-napa kalau deket sama dia." Imbu Esther serius. Sesekali gadis itu melirik ke belakang di mana Bumi berada. "Oke, aku mengerti. Aku gak akan deket-deket sama Mimi lagi, tapi aku gak bisa menghindar kalau Mimi sendiri yang deket-deket sama aku," sanggah Reswara dengan rasa percaya dirinya yang tinggi. Padahal Bumi terlihat sangat tidak sudi dekat-dekat dengannya karena sikap nyablaknya. "Kalau itu sih terserah kamu. Aku cuma ingetin aja sebelum kamu terjerumus," kata Esther, tidak ingin terlalu memaksakan dan sekedar ingin mengingatkan. Sebenarnya Bumi menjadi anak berandalan seperti itu bukan tanpa alasan. Ada sesuatu yang membuat pemuda itu melampiaskan apa yang terpendam di dada dengan sikap urakannya. "Oke, terima kasih Esther cantik," balas Reswara sambil merangkul bahu teman sebangkunya itu. Reswara dan teman sekelasnya yang lain mulai fokus pada pelajaran kecuali Bumi yang merebahkan kepalanya di atas meja dan tidur. Pemuda itu tidak pernah mengikuti pelajaran seperti siswa pada umumnya. Guru yang mengajar pun sudah bosan menasehati hingga mendiamkannya. Beberapa jam kemudian, waktu makan siang pun tiba. Semua murid di sekolah itu bergegas merapikan meja mereka dan memasukkan buku ke dalam tas. Kemudian, mereka berbondong-bondong pergi ke kantin untuk mengisi perut mereka yang keroncongan. "Ke kantin yuk, Res,"
ajak Esther. Kali ini aku nggak ke kantin, Es. Aku bawa bekal dan aku mau lunch sama Pamin. Tolak Reswara sambil menunjukkan 2 kotak bekal di dalam tote bag yang ia pegang. Sejak semalam, gadis itu meminta bantuan sate untuk membuatkan bekal 2 porsi untuknya. Ia meminta menu nasi gulung dengan berbagai aksesorisnya. Tidak lupa dengan sebotol jus untuk menyegarkan suasana. Oh, oke. Kalau gitu, aku ke kantin duluan. Pamit Esther. Oke, balas Reswara. Sementara Esther pergi ke kantin, Reswara bersiap-siap hendak pergi ke ruangan Mintaka. Berhubung ruangan guru BK terpisah dari ruangan guru pembimbing, jadi Reswara bisa menyelinap masuk tanpa harus ketahuan oleh guru lain. Namun sayangnya, baru sampai di depan pintu kelas, sudah ada seseorang yang mencegah langkahnya. "Kamu mau kemana?" tanya Bumi canggung. Sepertinya ia sudah tahu tujuan Reswara, tetapi berpura-pura tidak tahu. "Gak usah kepo deh jadi orang," protes Reswara menatap sinis pemuda itu. "Daripada makanan itu buat Pak Min, mendingan buat aku aja," kata Bumi sambil menunjuk tote bag yang ada di tangan kiri Reswara. "Enak aja, emangnya kamu pikir kamu itu siapa? Teman aku, gebetan aku, atau pacar aku?" sangga Reswara menggebu. Bagaimana bisa Bumi meminta bekal yang sengaja ia siapkan untuk Mintaka? Memangnya pemuda itu siapa? Diajak kerja sama saja tidak mau, dan sekarang pemuda itu meminta bekal makan siangnya. Benar-benar tidak masuk akal si Bumi. Oke, aku bakal bantu kamu, tapi ada syaratnya." Raut wajah Bumi terlihat sangat-sangat mencurigakan. "Sorry to say no, Bumi, aku sama sekali nggak butuh bantuan kamu. Jadi, minggir karena aku harus pergi sekarang juga," balas Reswara mengikuti kata-kata yang pernah Bumi katakan sebelumnya padanya. "Ayolah Res, syaratnya gampang banget kok," bujuk Bumi. Kini bukan Reswara lagi yang berusaha membujuk, melainkan dirinya. "Minggir, aku mau lewat," seru Reswara tanpa menghiraukan Bumi. Reswara mendorong lengan Bumi menjauh dan bergegas melewatinya. Jangan sampai ia terlambat menghampiri Mintaka di ruangannya karena ulah Bumi. "Calon mempelai pria, aku datang," kata Reswara beranjak pergi tanpa menghiraukan ucapan Bumi dan melangkah menuju ruangan guru BK. Gadis itu berjalan sambil melompat ke sana kemari. Tidak ketinggalan pula dengan senandung cinta untuk Mintaka. Astaga Tuhan, kenapa jantungku berdegup kencang? Padahal ini bukan pertama kalinya aku ketemu sama calon mempelai pria aku. Lirih Reswara sambil terkekeh geli. Sampai di depan pintu, gadis itu merapikan rambut yang ia gerai. Kemudian ia merapikan pakaiannya barangkali kurang rapi. Setelah itu, ia mengetuk pintu tanpa mengeluarkan suara. Ia takut Mintaka tidak akan membiarkannya masuk jika mendengar suaranya. Baru 1 kali ketukan, terlihat knop pintu bergerak memutar ke bawah. Sepersekian detik kemudian, terpampanglah wajah tampan Mintaka. Pria itu membuka mulut hendak berbicara, tetapi Reswara lekas mendorong tubuhnya masuk ke dalam. "Apa yang kamu lakukan, Res?" tanya Mintaka geram. Alih-alih menjawab pertanyaan yang Mintaka ajukan, Reswara membalikkan tubuhnya dan menutup pintu.
Kemudian ia mencabut kunci dan menyimpannya di saku bajunya. Padahal ia sama sekali tidak mengunci pintu. Reswara, geram Mintaka sambil menggertakkan giginya. Iya sayang, Pak Min pasti belum makan siang kan? Kebetulan sekali saya bawa bekal banyak. Balas Reswara lekas mengeluarkan botol jus, 2 kotak bekal dan meletakkannya di meja. Lalu ia membuka tutup 2 kotak bekal itu. Mintaka hanya berdiri di depan pintu sambil melipat kedua tangannya di dada. Pria itu hanya menatap Reswara tajam tanpa berniat untuk mendekat. Pak Min, kenapa masih di situ aja? Tanya Reswara melihat pria itu hanya berdiam diri. Astaga Pak Min. Gadis itu melangkah mendekat dan menarik tangan Mintaka. Sayangnya, pria itu menahan kuat-kuat tubuhnya agar tidak tertarik. Berkali-kali ia mencoba, tetapi tetap saja tidak berhasil. Kita lihat saja nanti, aku atau justru Pak Min yang kalah. Batin Reswara menyeringai. Coba saja tarik tanganku kalau kau bisa, tantang Mintaka dalam hati. Sikap yang Reswara dan Mintaka tunjukkan seolah tahu isi hati satu sama lain. Tangan kanan Reswara masih berusaha menarik tangan Mintaka, kemudian tangan kirinya bergerak ke arah perut dan mulai menggelitikinya, hingga sang empu menggeliat kegelian. Sementara seluruh tubuhnya merespon, kedua tangan Mintaka pun ikut merespon dengan bergerak. Sontak, tangan Reswara yang semula menarik kuat-kuat kini terdorong ke belakang dan tubuhnya pun condong ke belakang. Beruntung, Mintaka langsung sigap dan menangkap tubuh gadis cantik itu. Kini, Reswara berada di dekapan Mintaka dan tatapan keduanya saling bertemu. Sudah kuduga kalau aku yang akan jadi pemenangnya. Bisik Reswara menunjukkan seringaian tipisnya. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.